Halo, perkenalkan kami dari kelompok menulis permulaan yang beranggotakan Siti Nurlela Maulani, Siti Tika Hadiat, Sipa Kotrinada, Tessa Lela, Tia Mutiara, dan Pina Nur Apriana. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian menulis permulaan, metode menulis permulaan, media yang digunakan dalam menulis permulaan, langkah-langkah menulis permulaan, kesulitan belajar dalam menulis permulaan, serta peran guru dalam pembelajaran menulis permulaan di abad 21. Apa sih pengertian menulis permulaan? Menulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengerang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan ide si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud penulis dapat diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Sedangkan menulis permulaan adalah kemampuan dasar menulis yang diajarkan oleh guru di kelas awal sekolah dasar. Untuk selanjutnya, siswa dapat menulis dengan menggunakan ejaan yang benar dan mampu menyatakan ide atau gagasan secara tertulis. Apa saja sih metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan? Metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan diantaranya ada metode eja. Metode eja adalah metode yang dimulai dari huruf pertama. Siswa diajarkan bunyi dari tiap-tiap huruf, kemudian membaca lambang dari tiap-tiap huruf. Setelah siswa mengenal lambang dan hafal bunyi tiap-tiap huruf, maka huruf-huruf itu dirangkai menjadi suku kata. Selanjutnya, metode global. Metode global adalah pembelajaran membaca dengan cara mengenalkan kalimat. Biasanya menggunakan gambar, dan di bawah gambar tersebut dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya ada metode SAS. Metode SAS adalah pembelajaran membaca permulaan menggunakan proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf atau fenom. Itu kemudian dilanjutkan dengan proses sintetik. Yang terakhir ada metode kata lembaga. Metode kata lembaga memulai mengajar membaca dan menulis permulaan dengan mengenalkan kata, menguraikan kata menjadi suku kata menjadi huruf, kemudian menggabungkan huruf menjadi suku kata, dan suku kata menjadi kata, dan selanjutnya memvariasikan huruf yang sudah dikenal menjadi suku kata dan kata lain. Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. 1. Papan tulis. Papan tulis digunakan guru untuk memberikan contoh dan digunakan oleh siswa untuk menuliskan apa yang ditugaskan oleh guru. Misalnya menulis kata, kalimat, nama sendiri, dan sebagainya. 2. Papan slip. Digunakan oleh guru untuk menyelipkan gambar atau kartu kata, kartu kalimat yang harus disalin oleh siswa, atau gambar yang harus dituliskan judulnya oleh siswa. 3. Papan tali. Papan tali digunakan untuk menggantungkan kartu kalimat, kartu-kartu kata dan huruf yang harus disalin oleh siswa, atau gambar yang perlu dituliskan judulnya. 4. Majalah. Majalah ini dapat digunakan untuk tugas menyalin kalimat sederhana yang ada di dalamnya atau menyalin judul. 5. Papan nama. Papan nama, kartu nama, label, dan sebagainya digunakan untuk tugas menyalin. Langkah-langkah dalam menulis permulaan. 1. Latihan memegang pensil dan dengan posisi duduk yang benar. 2. Latihan gerakan tangan. 3. Latihan mengeblat. 4. Latihan menghubungkan tanda titik yang menghubungkan tulisan. 5. Latihan menatap bentuk tulisan. 6. Latihan menyalin dari papan tulis. 7. Latihan menulis halus. 8. Latihan melengkapi tulisan atau melengkapi huruf suku kata yang sengaja dihilangkan. Kesulitan belajar dalam menulis permulaan. Beberapa kesulitan menulis yang dialami siswa diantaranya ukuran dan bentuk huruf tidak seimbang, tulisan keluar dari garis buku, ada huruf yang tertinggal pada sebuah kata, lambat dalam menulis, dan menulis tidak ada spasi. Faktor penyebab diantaranya ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, kemampuan motorik halus lemah, ingatan visual lemah, minat dan motivasi belajar rendah. Sedangkan faktor eksternal,
kurangnya perhatian orang tua kepada siswa, suasana rumah yang kurang mendukung, kondisi lingkungan sekitar, dan pengaruh media sosial, serta kebiasaan belajar yang kurang baik. Peran guru dalam pembelajaran menulis permulaan di abad 21. Peran guru dalam membantu peserta didiknya untuk mewujudkan keterampilan menulis sangat penting. Guru hendak mendampingi peserta didiknya mulai dari mengenal huruf, memahami huruf, menghafal sampai mampu menuliskan huruf tersebut menjadi lambang-lambang tulisan. Guru yang kreatif akan menumbuhkan peserta didik yang kreatif pula. Peran guru di kelas 1 sekolah dasar dalam mengajarkan menulis permulaan harus benar-benar hati-hati, sebab pada kelas 1 apa yang disampaikan guru akan tetap tertanam di dalam memori otak mereka. Nah, kita akan membahas beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut. 1. Latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Coba duduk dengan sikap dan posisi yang benar bagaimana? Nah, bagus. 2. Latihan gerakan tangan. Coba tuliskan garis lurus, garis lengkung, garis miring, yang ketiga, latihan mengeblat. Menirukan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang sudah ada. Bagaimana cara latihan mengeblat? Bagus. Yang keempat, latihan menghubung-hubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. Yang kelima, latihan menatap bentuk tulisan. Coba lihat di sini ada tulisan apa? Apel. Coba tulis kata apel. Bagus. Yang keenam, latihan menyalin baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru pada papan tulis. Coba lihat ke papan tulis, ada tulisan apa? Apel. Apel dan apa? Anggur. Coba tulis di buku. Bagus. Apel dan anggur. Yang ketujuh ada latihan menulis halus atau tegak bersambung. Coba tulis kata Najwa pergi ke sekolah.